Bentar. Oke, Shalom, selamat bertemu kembali. Haleluya, puji Tuhan. Injil adalah kabar baik ya. Thank you Jesus. Saudara sudah anak Allah. Saudara sudah lahir dari Allah. Haleluya. Cobalah saudara renungkan. Apa artinya anak Allah? Ya kan, jangan izinkan rasa agamawi menjadikan maknanya hilang. Ya kan, seolah-olah sesuatu yang biasa. Tidak, saudara. Haleluya, puji Tuhan. Saudara sudah anak Allah. Allah adalah Bapa surgawi saudara. Saudara tidak pernah akan sendirian lagi. Saudara tidak akan pernah minta-minta roti. Amin, saudara, anak cucu saudara. Ya kan? Haleluya, kita sudah terlahir sebagai orang benar. Kita sudah terlahir sebagai anak-anak terang. Kita adalah orang-orang kudus. Kita sudah dikasih kehormatan sebagai imam dan raja. Amin, ada kuasa otoritas di mulut kita. Allah sudah percayakan kita, ya kan, melalui Kristus. Kita adalah tubuhnya Dia. Iblis sudah dijadikan tumpuan kaki kita. Kita adalah kakinya Kristus. Amin. Saya penuh sukacita. Amin. Saat kita terhubung, kita percaya sama Dia, ya kan, firman Tuhan mengatakan Roh Kudus memenuhi kita dengan pengharapan dan sukacita dan damai sejahtera. Amin. Firman itu bukan hanya bersifat menghibur. Firman itu ada kuasanya. Amin, saudara. Haleluya. Firman itu adalah benih. Ya kan, firman itu benih. Benih kalau waktu kita percaya, kita lepaskan, itu akan bertumbuh. Ya kan, tidak ada yang mustahil buat kita yang percaya. Amin, saudara. Kiraku sendi kiranaku syara. Saya berdoa di dalam nama Yesus Bapa. Terangi mata hati kami lebih lagi, agar kami bisa melihat kebenaran firman-Mu, kami bisa melihat kemuliaan-Mu, dan kami diubahkan lebih lagi. Aku raka sendi kiranaku syara. Iraku syara, ada di antara saudara kirana yang merasa, oh saya udah umur sekian, nggak mungkin ini, nggak mungkin itu. Haleluya. Tapi kabar baik, saudara. Haleluya, Dia yang berada di dalam diri saudara dan saya adalah jauh lebih besar dari apapun ya, dari siapapun yang di dunia ini, dari roh-roh yang ada di dunia ini. Haleluya. Tuhan mengatakan, aku lebih besar dari semuanya. Engkau tidak usah khawatir masa depanmu, engkau sudah ada di tanganku. Aku mengasihi engkau, aku sudah tebus engkau dengan harga yang sangat mahal. Engkau berharga di mataku, engkau adalah milikku. Aku tidak akan membiarkan kegelapan menguasai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau sendirian. Aku menyertai engkau, terus berjalan di dalam rencanaku, terus berjalan di dalam terangku. Pengharapanmu di dalam aku tidak akan pernah dikecewakan. Engkau tidak akan pernah dipermalukan. Karena aku menyertai engkau. Karena darah putraku sudah menebus engkau selamanya. Haleluya. Thank you. Hanya hal-hal baik aku sediakan di jalanmu. Berharap, percaya dengan pasti hal-hal baik terus dinyatakan dalam hidupmu. Karena aku adalah Allah yang baik. Aku adalah Bapa yang sangat baik. Haleluya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, dengan kasih yang sempurna. Sekali lagi aku katakan, engkau adalah milikku, engkau berharga di mataku, engkau sangat berharga di mataku. Haleluya. Amin. Amin, saudara. Haleluya. Mungkin ada yang perlu dengar itu ya. Mungkin ada di antara saudara yang perlu dengar itu. Haleluya. Thank you Jesus. Ya, ini namanya iman ya. Iman tuh percaya dulu. Bukan percaya apa yang kelihatan. Jadi mata kita harus terus sama Yesus ya. Haleluya. Kenapa mata kita harus terus sama Yesus? Karena Dia yang sudah mengatasi dunia ini. Kiraku sedikit ada pokoknya di dunia ini, ya kan, ada masalah, ada deru-deru perang, ada ancaman, ya kan, dunia makin gelap, orang kayaknya makin sadis. Mereka kepingin sekali berhasil. Kira cushion mereka pengen berkelimpahan ya. Sampai gangster itu wah jualan apa? Jualan narkoba. Ya kan, nggak peduli orang mau menderita, mau mati karena overdosis, jualan orang, jualan anak-anak. Ya kan, apa sih yang mereka cari? Mereka pengen hidupnya makmur. Mereka pengen mengalami kelimpahan. Habis lah. Ya kan, bagaimana gangster itu
Kalau sama anaknya sendiri, waduh saudara, mereka sayang sekali, anaknya dibelikan yang mahal-mahal, iya kan? Tapi kalau sama yang lain mereka nggak peduli. Anak orang lain mati overdosis, mereka jualan, ya kan, narkoba, sampai bunuh, sampai siksa, saudara. Karena mereka kepingin, ya kan, mengalami itu, ya kan, hidup berkelimpahan. Saudara sudah punya. Amin. Saudara, kita sudah punya hidupnya Allah. Allah kita adalah El Shaddai. Bapak surgawi kita adalah El Shaddai. Dan itu bukan hanya bicara soal materi, saudara. Biarpun saya pernah ya nginep di tempat berapa miliar, itu berapa puluh miliar ya. Mungkin sekarang nilainya ada rumah 100 miliar. Tapi saya lihat rumah tangga itu mereka tidak bahagia, berselisih, curiga. Ada lagi yang anaknya roh kemiskinan, maunya ngirit terus. Bayangin saudara. Jadi itu bukan kemakmuran yang dari Tuhan. Kemakmuran yang dari Tuhan itu jauh lebih dari itu saudara. Haleluya. Bukan hanya, ya termasuk kelimpahan ya. Kelimpahan keuangan ya, semua kelimpahan. Benar. Tapi bukan itu. Nomor satu ialah hidupnya dia itu menghidupkan kita. Sehingga kita bisa menikmati hadirat dia. Kita bisa ada kelegaan, kita ada damai yang luar biasa. Amin saudara. Kita nggak ada kebencian, nggak ada yang gelap di dalam diri kita, nggak ada iri, nggak ada kedengkian di dalam kita. Ya kan? Itu hidupnya Allah. Itu semua nggak ada di surga. Dan kita sudah punya saudara. Saya berdoa supaya saudara kita tidak melalaikan, untuk tubuh Kristus kita tidak melalaikan, ya kan, warisan kita, penebusan kita. Ya orang-orang ini sampai begitu kejam, begitu sampai hati ya. Tapi sama anaknya sendiri mereka baik. Bapak surgawi kita tuh jauh saudara. Amin saudara. Kalau mereka aja yang sangat jahat, ya kan, tahu mau mengasihi anaknya sampai mempertaruhkan nyawa mereka. Bapak kita jauh lebih lagi saudara. Dia sudah berikan nyawanya, Yesus Kristus, buat kita. Saya berdoa supaya saudara kita semua punya kerinduan untuk lebih mau kenal dia lebih lagi saudara. Kita sudah punya Zoe. Dan kita itu tersedia berlimpah. Kita bisa terima lagi hidupnya. Saya berdoa supaya hari ini juga, dan apa yang saya bagikan ya, nanti saya juga posting lagi pengajaran yang lain. Saudara bertekun aja. Kalau perlu saudara dengar lagi ya. Supaya itu tinggal di dalam kirakusyar dan tikirakusyar. Karena firmannya itu roh saudara. Kirakusyar roh dia, roh yang menjadikan kita makmur, menjadikan kita lebih merdeka, menjadikan kita penuh pengharapan, penuh sukacita. Kirakusyar, saya berdoa supaya saudara mengalami kepenuhan dia. Bapak, di dalam nama saya berdoa untuk setiap yang mendengarkan ini hari ini, mengalami kepenuhan Bapak, mengalami kepenuhan sukacita yang mereka belum pernah alami sebelumnya Bapak. Bahwa Engkau adalah nyata. Hadirat-Mu bukan hanya sebatas waktu kami dijamah, walau itu berharga, tapi saya minta penuhin Bapak, kepenuhan-Mu Bapak. Kirakusin dikena kasyumakalanjanandang. Berada sehingga mereka boleh mengalami apa itu artinya surga di bumi Bapak. Kirakusin dakasine, arandakusin dakasin. Supaya kami lebih lagi dipuaskan Bapak oleh Engkau, oleh kasih-Mu, oleh kepenuhan-Mu Bapak. Kiraku sendiri supaya kami semua berakar dan berasal dalam kasih-Mu Bapak. Kiraku sendiri kiraku kira sebentar saudara. Kiraku sendiri sehingga kami bukan hanya mengamini, tapi kami mengalami Bapak, mengalami kepenuhan-Mu Bapak, sehingga pandangan kami terhadap dunia berubah Bapak. Kami lebih lagi sadar apa yang orang-orang kejar, sampai mereka melakukan hal-hal menyakiti diri mereka, menyakiti banyak orang. Kami sudah punya Bapak. Kiraku sudahnya kamu untuk kami tidak melalaikan Bapak. Untuk kami lebih lagi berubah sikap Bapak. Kalau ada di antara kami mau bermegah atas kebaikan kami, perbuatan benar kami sendiri, bantu kami sadar Bapak bahwa kami dibenarkan oleh kasih karunia-Mu Bapak. Dan bukan kira kusyada, bukan oleh kelayakan kami sendiri Bapak. Kira kusyada kasih kita lagi bahwa Engkau ada di dalam kami.
Kasih-Mu adalah nyata. Penuhi kami dengan sukacita-Mu, Aba. Dalam kepenuhan sukacita-Mu di dalam nama Yesus. Sebentar ya saudara ya. Saudara ada di antara saudara mungkin yang belum menikah. Dan saudara merasa saya masih belum bisa berbahagia karena saya belum menikah. Tapi ketahuilah saudara, kepenuhan sukacita, kebahagiaan yang sejati itu tidak ditemukan dalam pasangan hidup kita. Walaupun ada sukacita sendiri ya, ada kebahagiaan sendiri. Tapi itu kebahagiaan manusia itu terbatas saudara. Tapi kalau yang namanya dari Tuhan saudara, saya berdoa supaya saudara tidak berfokus ke situ ya. Saudara yang belum menikah ya. Ya kan, nggak usah berfokus ke situ. Kenapa saudara begitu? Karena saudara perlu mengalami kepenuhan Dia. Sehingga walaupun ada kerinduan, kita tidak dikuasain oleh kerinduan itu. Amin. It's okay ya. Allah taruh kerinduan dalam kita untuk itu digenapin. Tapi tidak bisa kasih kepuasan. Ya kan, terbatas saudara. Makanya kalau saudara terlalu mengharapkan kepuasan dari kerinduan itu, saudara nanti akan kecewa. Ya kan, kenapa? Karena kerinduan itu kirakusyir itu sesuatu yang baik. Kirakusyir itu dari Tuhan. Tapi itu dari Tuhan. Nah kita mengalami Dia. Amin saudara. Saya pernah dalam hidup saya mengalami beberapa kali ya. Saya mau lebih lagi. Tapi kenapa? Kadang kirakusyir Tuhan gak terus menerus. Karena kita harus hidup oleh iman. Amin. Waktu kita mengalami kepenuhan Dia, dan itu nggak perlu, waduh harus begini dan begitu. Saya baru lahir belum lama saudara. Waktu saya ikut sekolah kan di gereja kan ada kan belajar Alkitab gitu kan, ada kita kan sharing Alkitab. Setelah saya baru itu yang yang ngajar bilang ya sukacita, joy gitu kan. Terus saya bilang apa sih ini sukacita? Apa artinya sih sukacita? Apa artinya bahagia? Kalau bahagia itu ada sesuatu yang terjadi menurut maunya kita, itu bikin kita bahagia, ya kan? Ya kan, misalnya anak kita wah lulus sekolah, ya kan, wah ketemu pacar, wah menikah, ada bahagia kan? Tapi yang namanya sukacita itu sesuatu seperti apa ya? Itu dari sumur yang sesuatu yang lebih daripada bahagia. Itu dari roh, karena bahagia itu di jiwa ya, di jiwa. Tapi kalau sukacita itu dari roh, timbul dari roh saudara. Dan itu lebih lebih ada kuasanya. Makanya sukacita Tuhan kekuatan kita. Sukacita Tuhan kekuatan kita. Nah, saudara bisa minta. Jadi waktu saya habis belum lama lahir baru, saya nggak tahu apa itu sukacita, dan saya bilang Tuhan apa itu sukacita? Saya bilang saya minta. Amin. Makanya Alkitab bilang kamu kalau ini kerajaan Allah jadi seperti anak kecil. Anak kecil tuh suka minta. Nggak banyak wirawiri, nggak berusaha gini gitu supaya dapet. Anak kecil tuh sederhana ya. Pikirannya sederhana ya. Bukan berarti kita bodoh ya. Tuhan pakai kita otak, kita perlu pakai. Untuk urusan dengan di dunia ini harus pakai otak juga ya. Tapi situ saya mengalami saudara. Waduh namanya sukacita saudara, penuh. Itu mulut nggak bisa ditutup. Bukannya ngomong, tapi mau senyum terus saudara. Senyum gitu. Lagi jalan di jalan senyum, susah untuk nutup mulut saya. Kayaknya semua orang, saya mengasihi semua orang. Saya ingat waktu itu, saya jalan di jalanan, saya mau senyum sama orang gak kenal juga. Saya senyum, gak bisa ditahan. Ini Tuhan, haleluya. Saya senyum, aduh, itu seperti waktu itu saya punya banyak masalah ya. Di dalam diri saya ya, saya gak tahu hidup saya bagaimana. Karena kita hidup karena percaya, bukan karena melihat kan. Saya gak tahu bahwa Bapak surgawi waktu saya pertama lahir baru di Tokyo kan, ya kan saya nggak ada saudara, ya kan waktu itu saya waktu itu belum dapat visa kerja, saya nggak tahu dia punya rencana buat saya yang luar biasa, bahwa saya akan dapat visa kerja, ya kan saya mengalami peningkatan, saya bertemu dengan orang-orang yang luar biasa, ya kan saya ambil bagian di dalam gereja dia, ya kan.
jadi berkat buat banyak orang. Terus sudah itu saya ke Amerika. Saya nggak tahu, waktu itu saya punya banyak masalah, tidak kelihatan apa-apa. Makanya kalau sekarang dalam hidupmu, itu ingatlah, dikatakan di Yesaya 43, dia membuat sungai di padang gurun. Amin, saudara. Kalau saudara merasa secara dari yang kelihatan, mana mungkin, iblis kan akan selalu mengarahkan saudara kepada yang kelihatan. Mana mungkin, ya kan, keadaan berubah. Ya mana mungkin kamu dapat pasangan hidup, ya mana mungkin, mana. Ketahuilah saudara, Bapak Sorgawi saudara sudah punya rencana untuk saudara. Rancangan damai sejahtera, rancangan yang berkelimpahan, lebih dari cukup. Sudah diangkat ke atas dari lumpur, dari kehinaan. Sudah didudukan bersama dengan para bangsawan bangsanya. Sudah jadi anak Allah, pemilik langit dan bumi, saudara. Amin, segala emas dan perak itu milik Bapak kita. Dan dia sudah percayakan itu kepada Yesus. Ya kan, Yesus itu kepala kita, dia gembala kita yang mengasihi kita. Makanya kita biarkan dia memimpin kita, sehingga kita gak kurang suatu apapun yang baik, saudara. Haleluya. Saudara bisa minta, Bapak, aku minta, penuhi aku dengan sukacitamu, saudara. Waktu itu kan setelah berapa hari kan itu sukacitanya berkurang, akhirnya nggak ada. Ya ya kan, saya pernah lagi ya kan mengalami terus, tapi terus ya saya bilang nanti ini akan pergi. Kenapa? Karena sukacita Tuhan kita tuh bisa setiap kali bersukacita kalau kita mau. Saudara bisa memilih untuk bersukacita. Amin, kiraku syukur, karena saudara sudah jadi satu dengan dia yang adalah sumber sukacita. Roh Kudus ada di dalam diri saudara. Roh Kudus adalah penghibur. Ya kan, Roh Kudus adalah penolong saudara. Roh Kudus adalah roh kebenaran. Yesus tuh penuh sukacita. Waktu dia kata bersukacitalah, dia mau disalib loh. Dia mengalami penderitaan yang hebat, rasa sakit yang dahsyat. Dia akan mengalami itu, tapi dia mengatakan kepada murid-muridnya, ya kan, kamu akan mengalami tantangan. Tapi dia bilang, bersukacitalah, aku sudah mengalahkan dunia. Amin, saudara. Hari ini saudara bisa memilih, Tuhan, aku memilih bersukacita Bapa. Karena aku percaya, aku adalah anakmu. Masa depanku itu pasti, dan bukan hanya masa depan yang nanti. Sekarang pun hari ini, aku bisa tidur. Alkitab mengatakan di Mazmur 16, I lay down, saya bisa berbaring dengan tenang, tubuhku bisa berbaring di dalam pengharapan. Amin, saudara. Bahwa semuanya, saudara bisa ngomong, bersukacita, semuanya akan oke dalam hidup saya. Karena saya sudah berada dalam Kristus. Sekarang saudara tanya, apakah Kristus itu oke? Dia sudah oke kan? Dia sudah disalibkan, dia sudah selesaikan, dia sudah mengalami penderitaan, tapi sudah selesai. Dia sudah bangkit. Amin. Dia gak terus-terusan disalib, dia gak terus-terusan menderita. Amin, saudara. Dia sudah bangkit, dia sudah menang. Dia bilang, aku tuh sebelumnya mati, tapi lihat aku hidup. Amin, saudara. Aku sudah punya kunci kerajaan surga, kunci maut. Dia bilang, aku sudah ada. Berarti apa? Otoritas. Dia sudah punya otoritas di atas segala otoritas, di atas kerajaan, nama, setiap nama yang dapat disebut. Maksudnya apa? Kita punya otoritas atas semua nama penyakit, bahkan yang gak ada namanya. Kan disebut di Ulangan 28 di daftar kutuk. Bahkan penyakit yang tidak disebutkan di pasal ini, kamu sudah ditebus. Makanya saya pernah sembuh dari penyakit, saya nggak tahu sakit apa, saya nggak peduli. Ada orang bilang, oh mungkin saya bilang nggak usah kasih tahu. Amin, nggak perlu. Yang penting kita tahu solusinya. Yesus sudah dapat itu solusi. Nama, kemiskinan adalah nama. Saudara Yesus, kita sudah punya otoritas. Tolak kemiskinan dalam hidupmu. Tolak itu pola pikir kemiskinan. Ya kan, bagaimana, uang dari mana, saya perlu begini. Tolak itu dalam nama Yesus. Saudara mulai memperkatakan firman-Nya. Saya sudah diberkati dengan segala berkat rohani. Yesus Kristus adalah hikmat saya. Saya akan tahu harus bagaimana. Saya percaya Tuhan yang memberi kuasa untuk saya, untuk memperoleh kekayaan, untuk meneguhkan perjanjiannya. Amin. Saudara mulai beroperasi dalam sistem kerajaannya. Bukan hanya sekedar memberi kepada gereja seperti memberi kepada orang miskin. Jangan beri sama pendeta seperti kasih ke orang miskin. Jangan memberi karena firman-Nya, memberi karena iman.
Kami sudah beroperasi dalam sistem kerajaan Allah dan percaya Dia yang kasih kuasa memperoleh kekayaan. Kenapa saya ngomong begini? Karena banyak anak Tuhan yang masih harus lagi pikirannya diperbaruin. Amin, saudara. Banyak anak Tuhan yang lebih memprioritaskan bisnisnya, pekerjaannya, ya kan, dagangannya, lebih daripada mengenal Dia. Itu nanti jadi berat karena kita sudah anak Allah. Yesus sudah pakai mahkota duri, saudara. Haleluya. Izinkan firman-Nya memperbarui jiwa kita, sehingga jiwa kita lebih makmur dan kita melihat diri kita seperti apa yang firman-Nya katakan. Sebagai orang yang sudah diberkatin, orang yang sudah ditebus dari kemiskinan, dari ketidakberdayaan, dari kesepian, dari penolakan, dari rendah diri, atau dari kesombongan, dari agamawi. Ya kan? Kalau roh agamawi itu suka ritualisme, ya. Firman aja seperti tidak cukup gitu loh. Harus ditambah embel-embel, harus merasa dulu, harus merinding dulu. Harus begini dan begitu. Tapi iman itu sederhana. Habislah iman itu bukan soal kita merasa tidak merasa. Kalau firman-Nya bilang begitu, sudah. Amin, itu iman yang luar biasa. Waktu Perwila itu bilang, Tuhan, kau gak usah datang ke rumahku, hamba aku sakit, kau cukup ngomong aja. Tuhan Yesus bilang, wah, imannya luar biasa. Latih, kita bisa, saudara, latih diri kita bahwa firman-Nya itu cukup. Kalau firman-Nya sudah ngomong itu, puji Tuhan, saya terima dan pelihara. Karena firman-Nya tidak bisa gagal. Allah tidak menahan kebaikan. Dia udah gak bisa nahan kebaikan dari kita. Dia sudah percayakan semua. Makanya anak sulung itu, kan ada cerita anak sulung dengan anak bungsu. Dua-duanya anak dewasa, sebenarnya pakai kata anak, ya. Sons itu anak-anak laki yang udah dewasa. Saudara itu sebetulnya secara roh saudara itu sudah dewasa, ya kan? Jadi makanya anak sulung itu kenapa sudah lama ikut Tuhan tapi tidak happy? Kenapa sampai cuma anak lembu aja, anak kambing lah, dia bilang, kenapa Tuhan? Kenapa Bapak kok nggak pernah kasih aku? Padahal aku sudah rajin, aku udah sungguh-sungguh. Kenapa? Kok susah terima dari Engkau? Sebetulnya secara nggak langsung, ini anakmu, anak bungsu ini yang tidak layak. Well, dikasih jubah, ya kan, dikasih cincin. Nah, tapi anak sulung ini komplainnya, dia mengeluh bukan soal, dia nggak terlalu pedulikan keluhannya dia tuh bukan soal dikasih jubah, bapaknya peluk, dikasih jubah, dikasih cincin, dikasih sandal. Dia nggak mengeluh soal itu. Anak sulung itu mengeluh soal lembut tambun. Kenapa? Karena dia tidak percaya kasih Bapak. Dia tidak prioritaskan, ya kan? Dia tidak percaya bapaknya mengasihi dia. Dia merasa saya harus begini dan begitu supaya Bapak mengasihi saya. Saya harus begini dan gitu supaya saya layak. Nah, itu yang bikin beberapa anak Tuhan, ya, jadi susah terima dari Tuhan, kecewa. Saya kan udah lama ikut Tuhan, saya kan udah rajin ikut ke ibadah, saya sudah rajin, ya kan, harusnya. Nah ini kan, jadi tanpa sadar mau melayakkan diri lagi untuk terima. Sedangkan kasih karunia itu bukan berdasarkan jeripayah kita, maksudnya bukan berdasarkan kelayakan kita. Itu yang bikin kita tuh jadi berat, susah terima dari Tuhan. Seolah-olah kayak cuma sedikit terus gitu loh. Makanya kemudian banyak yang kemudian mengambil kesimpulan, wah, harus berkorban. Berkorban tuh ada tempatnya sendiri loh. Tapi harusnya nggak berat. Kita juga berkorban. Waktu kita pindah dari Amerika, ya kan, ke Indonesia. Waktu itu saya ingat pertama kali ke Jakarta, suami saya kan di Amerika selalu banyak rumah tuh selalu ada air panasnya, nggak mungkin bisa mandi air dingin musim dingin, kebanyakan ya, kecuali yang miskin sekali mungkin ya, nggak mungkin mandi pakai air dingin, bisa sakit saudara. Jadi waktu pertama kali di Jakarta saya ingat dia mandi kan pakai gayung, dalam nama Yesus, karena airnya dingin. Karena Jakarta kan panas, tapi dia nggak biasa mandi pakai air dingin, jadi dalam nama Yesus. Setiap gayung itu dalam nama Yesus. Karena nggak biasa, saudara. Itu pengorbanan. Tapi kenapa? Bukan untuk kita dilayakkan, ya. Bukan untuk Tuhan mengasihi kita, kan? Karena Tuhan sudah mengasihi kita. Jadi harus tahu tempatnya. Jadi balik lagi ke anak sulung ini.
Anak sulung ini tidak menganggap penting pelukan bapaknya, ya kan? Tidak menganggap penting jubah itu, mengabaikan, tidak memprioritaskan, karena dia berpikir, kenapa? Gini saudara ya, agamawi membuat kita merasa kering. Kenapa merasa kering? Karena dikatakan di Yeremia, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Jadi roh agamawi itu mementingkan perbuatan benarnya kita, mementingkan jerih payah kita. Terus kita menganggap Tuhan tuh ngutang sama kita, ya kan? Itu agamawi, ya kan? Roh agamawi itu susah menerima kebenaran firman yang mengatakan kita dibenarkan karena jerih payah Yesus. Itu sepertinya tapi kan begitu loh saudara. Ini adalah anak sulung itu begitu. Dia bergaul sama teman-temannya juga yang begitu. Kalau saudara merasa nyaman duduk bergaul dengan orang yang seperti itu, seperti Ayub, nanti saudara akan frustasi, ya kan? Saudara akan bingung, ya kan? Seolah-olah apa yang saudara lakukan itu tidak cukup. Terus saudara nggak akan jadi orang yang giat. Saudara nggak akan ada stabil. Karena yang bisa bikin kita stabil itu cuma Yesus dan firman-Nya. Terus juga jarang ada kepuasan, jarang ada damai, lebih banyak kurang damai, lebih dicoba untuk iri, ya kan, untuk kecewa, sakit hati, suka membanding-bandingkan. Itu agamawi, saudara. Jadi anak sulung ini mentalitasnya kenapa? Dia tidak percaya kasih bapaknya, ya kan? Dia lebih suka bergaul dengar orang-orang daripada Tuhan. Lebih terombang-ambing, cepat terpengaruh. Antara bergaul sama si ini, ya kan, kemudian baru ke Tuhan lagi. Jadi begitu, dengar orang-orang terbaru ke Tuhan lagi, ya kan? Saya renungkan begitu. Kenapa Tuhan bilang kalau kamu lebih mengasihi orang tuamu, bapak ibumu, lebih mengasihi anakmu daripada aku, kamu nggak bisa jadi muridku. Kamu nggak layak. Kenapa saya bilang itu? Kenapa ya? Apakah terus kita mengabaikan orang tua kita? Itu kan tidak. Tuhan suruh kita menghormatin orang tua kan. Jadi waktu saya renungkan, dia bilang gitu. Allah kita tuh bukan Allah yang egois, yang suka ngontrol. Dia tidak pernah ngontrol siapapun. Walaupun dia sudah berkati, kita sudah ada nih di alam roh nih, kerinduan hati, berkat semua untuk saudara mengalami yang the best. Tapi dia nggak bisa paksakan. Dia nggak mau dan nggak bisa. Karena dia kasih. Ya kan? Jadi dia nggak bisa paksakan. Balik lagi, kenapa orang kita harus lebih mengasihin dia, ya kan, Tuhan Yesus, kebenaran perjanjian baru. Karena begini saudara, di luar Kristus, ya kan, itu banyak kebohongan. Itu hanya ada kebohongan. Makanya kalau kita nggak prioritaskan penebusan Kristus, firman Kristus, ya kan, kita kan perjanjian baru, firman Kristus, nanti kena tipu. Nanti kita kena tipu. Kalau kita lebih dengar orang tua kita, lebih dengar si Anu dan si Anu, kita nggak prioritaskan apa penebusan Kristus, nanti kena tipu. Tipu daya kekayaan lah. Kita menipu diri kita pikir kita melakukan firman padahal enggak. Ya kan, kita melakukan hal-hal dari kebiasaan, ritualisme. Ya kan, tidak menerapkan, tidak benar-benar percaya, cuma setuju aja. Tapi kita tidak terapkan dalam hidup kita. Jadi ditipu sama diri kita sendiri. Kenapa? Karena dia bukan yang jadi utama. Saya perhatikan Kaleb, Joshua. Ya kan? Kenapa mereka punya roh yang berbeda? Padahal mereka di perjanjian lama. Mereka tuh di perjanjian lama, tapi mereka tidak takut tantangan. Nggak apa-apa ada raksasa. Tuhan kalau Tuhan dia menyertai kita bisa, kita menang. Kenapa mereka punya sikap begitu? Punya sikap pemenang. Kenapa? Alkitab mengatakan, karena mereka ikut aku sepenuhnya. Jadi kalau saudara kita mau ikut dia, itu nggak susah, nggak perlu pendidikan yang tinggi, nggak perlu yang rumit-rumit. Ikut dia sepenuhnya aja, sepenuh hati. Nggak usah bersandar sama pikiran kita. Kita rela berubah. Kita rela mau dengar. Kita rela merendahkan diri kita. Saudara tetapkan, saya masih harus berubah. Ya kan, saya masih bisa bertumbuh. Saya akan lebih lagi makmur jiwa saya. Saya masih perlu lebih banyak tahu. Itu sikap
pemenang. Karena dari situ saudara kita tunduk. Kita mau tunduk. Kalau kita mau bertumbuh berarti kita mau tunduk. Kita mau dengar. Kita mau tidak bersandar sama pengertian kita. Enggak, pengertian saya enggak selalu benar. Bapak, ini saya punya masalah kok kelihatannya enggak ada jalan keluar. Buka mata saya tidak selalu benar. Waktu itu saya juga pernah begitu sama suami saya. Dia nyuruh saya melakukan sesuatu. Dia bilang, kamu jangan begini gitu. Terus waktu itu saya nggak terlalu dengar. Saya tetap melakukan gitu. Ya kan? Jadi waktu itu kemudian dia tegur saya. Kan saya udah bilang, kenapa? Terus saya bilang, loh kan saya niat baik. Saya niat baik kok. Kan begini. Gitu ya. Jadi begitu kan. Setelah itu jadi kita kayak ada masalah ya, sedikit perselisihan, tapi nggak sampai gimana maki-maki, enggak, cuman ketidakharmonisan. Terus tapi saya berdoa, Tuhan, saya bilang saya nggak selalu benar, buka mata saya nggak selalu benar loh. Kenapa dia menyuruh saya begini? Buka mata saya, karena dia kan sebagai pemimpin, ya kan, pemimpin pelayanan waktu itu ya. Jadi saya berdoa, nah ini merendahkan diri kita. Jangan bergantung sama pengertian kita. Kenapa kita nggak bisa bergantung sama pengertian kita? Karena kita masih harus berubah. Jiwa kita tuh belum lahir baru. Yang lahir baru tuh cuman hati kita. Pengertian kita masih harus berubah. Dan semakin berubah, kita semakin merdeka, semakin makmur, saudara. Semakin kuat, semakin sehat, semakin tidak terombang-ambing. Semakin mudah. Itu yang Yesus bilang, kuknya dia mudah, bebannya ringan. Jadi waktu itu saya berdoa begitu. Dan waktu itu kemudian Tuhan bukakan saya. Kalau kita, Allah itu kasih ya. Kalau kita tunduk sama dia, berarti kita tunduk sama kasih. Jadi jangan lupa. Ya kan, jangan seolah-olah harus ya tunduk sama Tuhan ya. Tuhan siapa? Tuhan itu siapa? Tuhan itu kasih. Allah itu kasih. Jadi berarti kita perlu percaya kasihnya dia. Kami sudah bahwa apa yang jadi bukan hanya kaku ya, bukan legalistik, harus ya, kamu harus melayani, itu bukan begitu. Jadi waktu itu Tuhan bukakan saya, Tuhan ngomong gini, dia bilang, kan niat saya baik Bapak, saya mau jadi berkat untuk mereka. Tuhan bilang gini, kalau kamu mau jadi berkat, kan gak usah pakai cara itu, kan bisa pakai cara lain. Nah, oh iya ya, ya kan? Jadi kadang-kadang niat baik kita tuh gak murni loh. Saya katakanlah, kita tidak hidup oleh niat baik. Jangan hidup oleh niat baik. Ya kan? Niat baik kita harus diarahkan kepada Kristus, kepada kebenaran. Amin, niat baik itu jiwa. Orang dunia juga punya niat baik kan? Tapi kita hidup oleh iman. Kita beriman. Kita beriman akan firman Kristus. Kita beriman akan kasih karunia-Nya. Sebab waktu itu juga pernah ada satu orang ya, yang dia punya niat baik. Ya kan, dia pinjemin sesama tubuh Kristus ya, teman di gereja, uang, terus orang ini nggak bisa kembalikan pada waktunya, jadi dia marah-marah ya kan, karena dia sendiri perlu itu uang. Dia datang ke saya disuruh nagih. Saya bilang, sejak kapan saya jadi tagih utang, penagih utang? Mentang-mentang saya pendeta tuh suruh nagih utang jemaat. Saya bilang begini, saya ajarin kamu supaya kamu bisa terima terobosan, bisa terima restorasi, ya kan, nggak usah berselisih, ya kan. Saya bilang lepaskan pengampunan, ya kan, percaya Tuhan restorasi. Kalau kamu mau ngotot terus, mau kesel terus, rugi. Udah rugi, uangnya belum dikembalikan, rugi 2 kali. Jadi mau apa? Saya bilang gini, niat baik kamu tidak laku di hadapan Tuhan. Allah tidak membela kita karena kita berniat baik. Ingat ya, Allah tidak bela kita kalau kita berniat baiklah, kita begini dan itu. Allah bela kita waktu kita percaya. Allah hanya bela kita, hanya bisa bela kita waktu kita percaya kepada tubuh dan darah Yesus. Karena itu adalah dasar kita dilayakkan. Itu adalah dasar kita lahir kembali. Jadi jangan pernah geser, jangan pernah lupa bahwa kita dilayakkan itu hanya karena
tubuh dan darah Yesus. Makanya dikatakan Efesus 2, oleh kasih karunia melalui iman kamu diselamatkan. Itu bukan hasil usahamu. Nggak usah, jangan ada orang yang memegahkan diri. Itu Efesus 2 dikatakan begitu. Kalau sudah baca dari ayat 4 sampai ayat 10, Efesus 2 itu dahsyat sekali. Disebut 2 kali, oleh kasih karunia melalui iman kamu diselamatkan. Berarti juga oleh kasih karunia melalui iman kita diselamatkan dari masalah kekurangan, dari perselisihan, dari penyakit, dari apapun juga. Kita diluputkan, kita dikeluarkan dari masalah itu oleh kasih karunia melalui iman. Itu bukan hasil usaha kita. Nggak perlu memegahkan diri. Walaupun kita berdoa, kalau mau puasa silahkan. Tapi Allah tidak menjawab karena kita begini dan gitu. Dia menjawab karena kita percaya. Itu sebabnya kita lahir baru. Kita sekedar percaya akan apa yang sudah lakukan. Tradisi agamawi membuat firman Tuhan hilang kuasanya, jadi rumit. Seolah-olah begini dan gitu supaya Tuhan layakan. Itu adalah masalah dengan anak sulung. Dia tidak percaya kasih Bapaknya, dia tidak terlalu peduli. Apa itu cari tahu mengenai anugerah kebenaran, apa itu kerajaan Allah, yang penting saya berdoa aja. Apa itu cincin, apa itu berkasutkan kerelaan, itu gak penting. Yang penting saya percaya saya bisa berdoa kok, masalah saya bisa selesai. Itu pengertian seperti anak-anak. Anak-anak kan gak peduli kan? Ya kan, itu kekanak-kanakan. Allah mau kita seperti anak-anak, tapi dia mau kita bertumbuh, gak selalu bersikap kekanak-kanakan. Ya kan? Dalam pengertian kita jangan mau terus kekanak-kanakan. Mari kita bertumbuh, mari kita mau berubah, saudara. Akhirnya orang itu yang ada hutang itu, saya kasih nasihat, kamu mau pilih apa? Karena Allah tidak membela kita, karena kita niat baiklah, begini dan gitu, tidak. Allah itu tidak memandang rupa loh. Setiap yang percaya kepada dia, itu Allah menaruh dirinya. Dia tuh dahsyat sekali ya. Dia tuh rendah hati. Dia dikatakan di Ibrani 6, dia tuh bersumpah. Dia menaruh dirinya di posisi di mana dia berkewajiban loh membantu setiap orang yang percaya kepada Yesus. Dia menaruh dirinya di posisi itu. Saking sayangnya sama manusia, saking kasihnya luar biasa. Dia menaruh kewajiban sama dirinya dia. Kalau orang itu berseru, ya kan melalui Yesus, aku harus bantu dia. Itu keadilannya dia. Makanya makin kita kenal dia, saudara. Wow, tidak rumit, ya kan? Kita nggak di mata kita kesana kemari kepada perbuatan kita, kepada perbuatan si A si B, termasuk hamba Tuhan jadi andalan. Ntar ini nubuatan kita, nubuatan itu penting, tapi nubuatan tuh harus ditaruh di bawah firman. Yang ngimpil apa, kita jangan mau dirumitkan. Kita percaya kepada tubuh dan darah Yesus. Jadi saya bilang sama orang ini, kamu mau apa? Kalau kamu mau percaya, masalahmu bisa selesai. Ya kan, gak usah jadi berlarut-larut. Tapi dia sempat ngomel, tapi kemudian dia dengar, dia praktek. Akhirnya apa yang terjadi? Gak lama-lama, saudara. Dia dapat berkat, dia bisa bayar apa yang dia perlu. Terus akhirnya orang ini yang tadinya tidak kembalikan hutangnya, dia balikan hutangnya. Terus ada satu orang yang berkatin ekstra. Karena dengan orang ini ada masalah, ada yang lain memberkati ekstra. Jadi akhirnya orang ini yang mengandalkan sistem kerajaan Allah, mengandalkan perjanjian lebih daripada niat baik dia, perbuatan benar dia, yang di mata dia sendiri loh ya. Perbuatan baik dia mau mulai mengandalkan, dia mau merendahkan dirinya, melawan perasaan kesel, melawan perasaan kebenaran diri sendiri. Karena saya bilang ini, kalau kamu punya masalah, kamu sendiri ada salah kok, kenapa kamu gak peka? Itu kan, kadang-kadang kita gak bisa melihat, karena fokus kita bukan sama Yesus kan. Jadi akhirnya dia mengalami berkat lebih. Itu adalah, kita lihat di perjanjian lama, orang Israel kalau udah salah, sudah keliru, mereka berseru balik sama Tuhan. Mereka kemudian mengalami kemenangan dan menerima jarahan dari musuh. Lebih diberkati dari sebelumnya. Makanya sekarang ini sebetulnya setiap kali iblis ganggu kita, kalau kita berbalik sama Tuhan, kita mengandalkan perjanjian, kita nggak usah fokus pada kesalahan kita, kesalahan orang. Ya kan, penasaran lah, nggak usah. Kita balik aja sama Yesus, balik kepada perjanjian kita, tubuh dan darahnya. Enggak, Tuhan, memang saya mungkin salah, saya ada salah, orang itu sudah ini, tapi firman-Mu, saya sudah diampuni dan saya melepaskan pengampunan. Saya nggak mau ingat-ingat dan saya nggak mau lagi cerita ke orang-orang.
Kalau kita udah ngampunin, kita jangan suka ungkit-ungkit, ya kan? Dan saya percaya restorasi. Saya lepaskan ini kepadamu sebagai dengan iman. Saya percaya restorasi. Saudara akan lebih mengalami berkat-berkat Dia dari sebelum saudara mengalami masalah. Kami saudara, itu sebabnya iblis tuh rugi kalau ganggu-ganggu kita. Kita kemudian berbalik mengandalkan Dia. Kita lebih lagi mengalami peningkatan 2 kali, 7 kali lipat. Jadi setiap kali makin lama bukan makin turun, makin naik. Makin ada masalah, mengandalkan terus makin naik. Jadi masalah itu malah jadi jembatan. Jadi masalah itu dirubah. Makanya dikatakan Joshua sama Kaleb tuh, mereka tuh masalah itu seperti roti. Amin. Malah mengalami sendiri, ya kan, kesetiaannya Tuhan akan tubuh dan darah Yesus. Dia setia, ya kan, akan tubuh dan darah Yesus. Allah itu konsisten. Makanya saat kita beriman sama tubuh dan darahnya Dia, kita beriman sama perjanjian, kita jadi konsisten. Kita nggak lagi terombang-ambing, naik turun, dan kita lebih kenalin. Kita nggak lagi dirumitkan, karena kita lebih punya penalaran yang lebih tajam. Ini nggak sesuai. Ya kan, saya punya perjanjian, saya nggak mau terlibat. Kita nggak akan nyaman duduk bergaul sama orang-orang yang selalu ngomongnya mengenai masalah, itu nanti gosip, suka banding-bandingin, ya kan, mengecam si Anu dan si Anu, ya kan. Kita nggak akan nyaman karena kita lebih sadar, tunggu dulu, enggak, saya kan kita udah ditebus. Kita sendiri akan membatasi diri kita. Kita akan lebih bijaksana dalam kita bergaul. Percaya saudara itu berharga, saudara. Amin, saudara. Makanya jaga hatimu. Firman Tuhan bilang jaga. Kenapa? Kita jangan dicemarin, jangan duduk sama pencemooh, jangan berdiri di jalan orang berdosa, jangan nyaman membiarkan itu mencemari, nanti kita sih susah. Amin, saudara. Haleluya. Jadi balik lagi kepada cerita anak sulung di Lukas 15. Saudara kan banyak tahu. Kenapa? Supaya saudara lebih sadar. Kalau saudara mengalami kesulitan menerima dari Dia, ya kan, ingatlah bukan Tuhan yang menahan, saudara. Karena Allah sudah kasih semuanya ke Yesus. Yesus sudah jadi satu sama kita. Kita sudah diberkati dengan segala berkat. Jadi baiklah masalah dengan anak sulung ini. Ya kan, dia tidak menganggap penting. Ya kan, kasih Allah, penerimaan Allah itu ada di dalam penebusan Yesus. Dia tidak terlalu perhatikan apa itu jubah anugerah kebenaran. Apa artinya dibenarkan, diampunin sepenuhnya. Apa efeknya dalam hidup kita. Jadi dia kurang berminat. Kenapa dia begitu? Karena dia lebih duduk bergaul sama orang-orang yang cuma berminat akan lembu tambun. Dia ngomelnya tuh soal lembu tambun. Si Anu diberkati. Kenapa Tuhan? Saya kan lebih udah lama. Saya sudah lama melayani Engkau. Nah itu kan. Kenapa? Karena masih ada kesadaran harusnya saya lebih diberkati karena saya begini dan saya begitu. Tidak. Ingat, kita diselamatkan, disembuhkan, diberkati karena kasih karunia. Makanya dikatakan, ya Yesus yang kaya, Dia telah menjadi miskin. Ya kan, oleh kasih karunia-Nya, kamu telah dijadikan kaya oleh kasih karunia-Nya, oleh kasih karunia-Nya, oleh kasih karunia-Nya. Bukan karena kelayakan kita, bukan karena jerih payah kita. Amin. Bukan karena kita, ulet begini gitu, itu orang dunia. Kalau cuma kekayaan aja bisa, tapi nanti punya masalah yang lebih lagi di area lain, ya. Itu bukan makmurnya Tuhan yang cuma sebagian aja, tidak. Oleh kasih karunia melalui iman. Itu bukan hasil usahamu. Jadi kalau sudah frustasi, sudah kurang sukacita, seperti nggak bisa mengalir, baiklah izinkan firman kasih karunia-Nya. Bagaimana saudara sudah dilayakkan satu kali selamanya oleh persembahan tubuh Yesus. Sudah dikuduskan. Ya kan, Ibrani 10 ayat 10.
Kenapa saudara dilayakkan untuk disembuhkan, untuk saudara berhasil, untuk saudara bebas hutang. Lebih dari itu, saudara berlimpah sehingga saudara nggak perlu hidup dari hutang ke hutang. Ya kan, saudara nggak perlu hidup mengandalkan si A, si B, si C. Ya kan, saudara kecewa si A, si B, si C. Kenapa? Karena saudara melihat diri saudara belum diberkatin. Ya kan, saudara nggak usah itu. Tapi saudara saudara sudah diangkat ke atas. Saudara sudah dilayakkan. Itu berarti kalau saudara sudah dikuduskan, berarti saudara itu berhak diberkati dengan segala sesuatu yang terbaik karena saudara sudah dikuduskan. Amin. Saudara berhak untuk mengalami kesembuhan dia. Kesembuhan itu adalah warisan saudara. Kenapa? Karena saudara sudah dikuduskan satu kali selamanya oleh persembahan tubuh Yesus. Itu adalah kasih karunia-Nya. Itu adalah anugerah kebenarannya. Itu sebabnya saudara berhak 100%. Dan kita nggak bisa bermegah karena itu cuma hadiah, pemberian. Mau bermegah gimana? Maka dikatakan jangan ada orang yang memegahkan diri. Kenapa dibilang nggak usah memegahkan diri? Karena kita cuma terima. Kelayakan itu kita cuma terima. Itu hadiah. Karena ada orang yang sudah bayar harganya dan itu bukan kita. Itu Yesus. Nanti kalau kita terus terima, kita jadi orang yang tidak takut berkorban. Kita jadi orang yang suka memberi, yang lebih mau mengasihi. Kita lebih merdeka dari mementingkan diri kita sendiri, khawatir akan hidup kita. Orang pikir apa? Kita lebih merdeka. Kenapa? Karena ada damai. Karena waktu kita mulai percaya, saya sudah dikuduskan satu kasih sama karena Yesus. Oleh kasih karunia Tuhan Yesus, oleh kasih karunia dia sudah jadi miskin agar saya dijadikan kaya. Oleh karena kemiskinannya, saya sudah diangkat ke atas karena Yesus sudah mati, sudah jadi kutuk untuk saya, sudah jadi dosa. Itu sebabnya tempat itu, tempat kelayakan itu namanya anugerah kebenaran. Ya kan, tempat kekudusan itu, kesempurnaan itu sudah dikasih ke saya sebagai hadiah. Amin, namanya makanya anugerah. Sebagai hadiah pemberian karena Allah mengasihi saya. Wow. Dan kalau saudara terus mengaku itu, kita bilang efeknya the work of righteousness. Waktu kita lebih mau seperti anak bungsu ini merasa saya nggak layak dari perbuatan saya. Waktu dia terima bapaknya memeluk dia izinkan bapaknya memeluk dia. Dia nggak terus-menerus, dia waktu itu lagi mengakuin dosa, kesalahan dia, begini, bapaknya langsung potong. Ya kan? Enggak, dia langsung bilang, pelayan, dia sudah peluk, anaknya masih bau, dia sudah peluk. Itu yang firman Tuhan katakan, waktu kita masih berdosa, Kristus sudah mati buat kita. Waktu kita masih bau, babi, masih bau, yang najis, Allah sudah mengasihi kita. Wow. Terus dia katakan kepada hambanya, Pak, ambil jubah. Ya kan, jubah apa? Bahwa anakku, kamu sudah dilayakkan. Karena aku yang adil, aku yang setia, aku yang baik. Aku sudah taruh dosamu di dalam putraku. Terima anugerah kebenaranku. Terima bahwa engkau sudah dilayakkan oleh tubuh dan darah putraku. Jadi anak bungsu ini beda dengan anak sulung. Dia mengizinkan bapaknya pakaikan dia. Dia nggak terus-terusan, nggak usah. Ya kan ada anak Tuhan kadang begitu sikapnya. Tuhan, aku nggak layak, aku belum. Loh, jangan. Kalau kita dikasih sesuatu yang berharga, ya terima aja, bilang terima kasih. Amin. Terima lagi dan terima terus. Karena itu yang menyukakan dia. Jadi anak bungsu itu mengizinkan bapaknya pakaikan kita. Izinkan dengan saudara mengakuin, ya Bapak terima kasih. Yesus yang tidak mengenal dosa, dijadikan dosa agar aku dijadikan kebenaranmu, kebenaran Allah di dalam Kristus. Agar di dalam Kristus aku dibenarkan. Aku terima Bapa. Aku mengakui. Aku pakai itu. Aku mau menghargai Engkau yang sudah bersusah payah untuk membenarkan aku di dalam Kristus. Saya mengakui. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa untuk Roma 4 ya kan, ayat 5. Bagi saya yang tidak bekerja, bersusah payah untuk haleluya, untuk dibenarkan, tapi percaya kepada Engkau yang membenarkan saya orang durhaka. Terima kasih Bapak. Iman saya diperhitungkan sebagai kebenaran. Maksudnya apa? Saya dilayakkan karena Yesus. Walaupun saya dulunya durhaka,
Terima kasih Bapak. Firman mengatakan bahwa saya diperhitungkan sebagai benar, bukan berdasarkan perbuatan saya. Karena dosa-dosa saya sudah diampuni. Itu Roma 4 ayat 6 sampai 8. Dosa-dosa saya sudah diampuni, sudah dihapuskan total. Dan kau tidak memperhitungkan dosa saya kepada saya. Makanya kenapa kita mesti ribut? Allah saja tidak perhitungkan kesalahan saudara. Karena kalau dia perhitungkan kesalahanmu, saudara gak akan pernah bisa diberkatin. Saudara gak akan pernah layak. Saudara gak pernah bisa masuk surga. Saudara Allah gak bisa jadi bapak saudara. Gak mungkin. Amin, saudara. Kenapa saudara berhak dipulihkan, dilindungin, Kenapa? Karena Allah tidak memperhitungkan dosamu kepada saudara. Saya kemarin baru hitung, saudara. Berapa kali saya sudah mengalami perlindungan yang luar biasa. Waktu saya mau kebakaran cuma hitungan menit. Itu gas, ada api dan gas. Saya di lantai 10, itu kalau sampai terlambat kebakar hidup-hidup nggak loncat dari lantai 10 kan konyol. Saya dilindungin. Waktu di Amerika, ya kan, mau kecelakaan, ya kan, di mobil dengan suami anak saya tidak jadi. Cuma hitungan menit. Berbahasa roh tidak jadi. Waktu ke Indonesia, ya kan, lagi hamil 2 bulan, ya kan, lagi khotbah, gerejanya mau dibakar, tidak jadi. Tuhan udah kasih bocoran, suruh berbahasa roh dulu sampai tidak jadi. Itu yang ketiga. Yang keempat, waktu waktu di Lembang mau kecelakaan motor yang waduh, itu motor itu ngebutnya dahsyat, ya kan, tapi tidak jadi. Yang kelima, waktu mau kecelakaan mobil dengan truk, tidak jadi. Saya hitung 5 kali, saya bilang terima kasih Bapak, saya dilindungin, itu tidak akan mendekat lagi kepada saya. Amin, saudara. Kenapa? Karena Dia mengasihi kita dengan sempurna. Wow, puji Tuhan, haleluya. Kita akan selalu dilindungi dengan sempurna. Karena Allah setia, ya kan, terhadap darah Yesus, terhadap tubuh dan darah Yesus. Amin. Karena Yesus sudah masuk ke ruang Maha Kudus, Dia sudah kasih persembahan darahnya, Dia tubuhnya, Allah sudah menerima, Dia keluar dalam keadaan hidup. Berarti apa? Dosa-dosa saudara dan saya sudah selesai. Saudara dan saya hanya bisa diberkatin, hanya bisa dilindungi, hanya bisa dipulihkan, hanya bisa dibela. Dibela bukan soal, ya silahkan, salah benar kamu, terus aja. Bukan begitu ya. Dibela supaya saudara lebih lagi rencananya digenapin. Saudara dipulihkan kayak gitu kan. Saya dibela walaupun saya sudah keliru kan. Saya sudah keliru, saya pakai pengertian saya jadi bikin masalah sama suami. Tapi Dia membela saya dengan apa? Nolong saya. Ini loh yang benar. Dia membela kita dengan memulihkan jiwa kita, melindungi kita dari tipuan iblis, dari kebiasaan buruk. Dia membela kita untuk tidak mengizinkan kegelapan menguasai cara pikir kita, kegelapan menguasai tubuh kita, keputusan kita. Dia membela kita dengan apa? Untuk supaya rencananya digenapin dalam hidup kita. Dia membela kita untuk melindungi kita. Amin, dari rencana si jahat yang mau mencuri, membunuh, merusakkan. Amin, sudah. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Kiraku sedikit. Jadi anak bungsu ini membiarkan bapaknya, ya kan, dia mau terima itu. Dia mau, walaupun mungkin masih bau, masih ada perasaan nggak layak, dia masih rasa canggung karena masih ada rasa, tapi dia membiarkan. Jadi biarkanlah Allah, ya kan, melalui firman-Nya membasuh saudara terima. Ya kan, dia dipakaikan jubah, dia terima. Dia bilang ini, terus Tuhan kasih dia, bapaknya kasih dia cincin, dia mau. Ini kasih sandal, ya kan, dia mau. Setelah itu baru lembut tambun. Ya kan? Jadi banyak anak Tuhan kenapa kena keinginan mata, keakuan hidup, hawa nafsu duniawi, mengejar yang dari luar kelihatannya wah keren, wah gitu kan. Kenapa? Ada kehausan seperti anak sulung ini. Karena banyak bergaul dengan yang seperti itu. Lebih percaya teman-temannya, perasaannya, ya kan, yang kelihatan daripada bergaul sama bapaknya. Karena dia sudah sama bapaknya loh. Kan bapaknya bilang,
Waktu anak bungsu ini komplain, oh ini anakmu tuh gak layak tuh si bungsu. Dia udah bikin malu, habis-habisin itu. Ya kan, habis-habisin kira kusyadar warisan. Kenapa kok dia tuh sama pelacur-pelacur, ya kan? Kenapa kok malah dipestain? Dia cuma fokusnya di pestanya doang. Tapi bapaknya bilang apa? Anakku, engkau selalu sama-sama aku. Saudara, ada roh Allah di dalam diri saudara. Saudara, Allah tidak jauh dari saudara. Kita nggak usah cari-cari dia. Kalau ada istilah kita cari Tuhan tuh bukan karena kita belum ketemu, bukan karena dia jauh seperti di perjanjian lama. Kita mau cari tahu. Karena dia udah mendekatkan diri dia sama kita. Roh Allah sudah ada di dalam diri saudara. Dia siap memeluk saudara. Dia selalu menopang saudara. Dia ada penghibur, penolong. Amin, saudara. Haleluya. Dia bilang, kamu gak usah jadi hamba uang. Karena aku gak pernah meninggalkan kamu. Aku menyertai kamu. Dan ingat, dia beri kuasa memperoleh kekayaan. Dia bukan hanya nemenin saudara, ya susah senang, Tuhan temenin saya. Tidak, dia mau saudara meningkat. Dia memberi saudara kuasa memperoleh kekayaan. Amin, saudara. Untuk meneguhkan perjanjian dia. Nomor 1, komitmen. Ikut ambil bagian keuanganmu. Untuk Injil, ada hati, ada belas kasihan. Orang perlu dengar Injil lebih daripada fakir miskin perlu makan. Saya dulu kerja di Japan Helpline, tapi hati saya gak puas karena biarpun saya bantu 24 jam telepon ya, saya harus atur gitu ya. Tapi saya perhatikan kalau orang itu tidak lahir baru, itu bukan yang terbaik, saudara. Makanya Tuhan kasih kita kuasa memperoleh kekayaan untuk meneguhkan perjanjiannya. Tuhan, beri aku hikmat, lihat firman-Nya, komitmen, percaya, dan roti. Kerinduan hatimu sudah ada. Rumah yang indah-indah, yang kamu tidak bangun. Ya kan, yang diisi dengan barang yang indah-indah. Sumur yang tidak kamu gali. Kebun yang kamu gak tanamin, tapi kamu bisa makan hasilnya. Ingat waktu Tuhan Joshua itu yang ikut Tuhan sepenuhnya. Ya kan, ini sikap yang baik, yang berhikmat ya. Tuhan cuma kasih dia instruksi loh. Dia gak disuruh berkelahi loh. Waktu dia ke Jericho, dia gak disuruh berkelahi. Tuhan cuma kasih instruksi. Ini ya, kamu kelilingin, ya kan, 7 kali, jangan ngomong apa-apa. Tapi yang ke-7, kamu harus berseru. Ada instruksi aja. Dia nggak usah setengah mati. Makanya sekarang kita harus mengerti, Yesus sudah pakai mahkota duri. Kenapa dia pakai mahkota duri? Karena Adam, kutukannya Adam. Setengah mati cari makan. Kamu akan urusan dengan onak duri terus stres. Ya kan, terus menerus. Harus begini dan begitu, pakai kekuatan sendiri, jadi berat. Tapi saya perhatikan mereka nggak setengah mati, cuma dikasih instruksi aja, nggak harus perang loh. Sekarang kita jangan mau perang, kita nih cuma berdiri, kita cuma terima instruksi, terima kebenarannya. Nanti akan ada tuntunan. Nanti firman itu ada kuasanya, saudara akan tahu. Ya kan, saudara akan dapat dipimpin kadang-kadang gak sadar, tanpa sadar. Ya kan, seperti saya juga ngalamin, gak susah. Kok di Jepang banyak orang susah, banyak yang ilegal, setengah mati, entar dikejar-kejar polisi. Enggak, cari kerjaan juga gak susah. Cuma sekali beli koran, ini kerjaan kamu oke. Mereka langsung sponsor saya, dapat kerjaan yang kedua, malahan tidak cari. Gak susah, malahan gaji naik 40%. Kerjaannya lebih enak, lebih bagus. Sebelumnya saya disuruh menabur, bantu orang dapat kerjaan lebih baik, saya menuai. Saya lihat gak susah dan tidak rumit. Bergaul sama dia. Jangan suka bergaul sama orang-orang yang pikirannya belum diperbaharuin. Lebih bergaul sama dia, saudara. Jadi hidup kita gak rumit. Di Tokyo itu mahal. Mau tempat tinggal mahal. Kenapa saya bisa tinggal di daerah bagus? Karena ini satu contoh yang saya sendiri terheran-heran. Ya kan, sekali waktu saya sudah keluar dari satu tempat yang bagus, ya Tuhan, saya perlu tempat lagi. Harus gimana? Karena harus bayar uang muka, uang kunci, harus 6 bulan loh. Dan tidak murah. Salah satu yang termahal di dunia itu Tokyo. Tapi saya ingat sampai sekarang, saudara, bergaul sama Yesus. Bergaul lewat firman-Nya. Perhatikan firman-Nya. Belajar, tulis, catat, ingat. Ya kan, karena itulah hidup saudara. Hidup berkelimpahan.
Jadi saya ingat sampai sekarang saya duduk di kereta lagi tenang-tenang, lagi nggak khawatir. Padahal saya baru tempat tinggal. Tiba-tiba di dalam diri saya inilah kalau kita tidak izinkan kekhawatiran hidup, tipu daya kekayaan, banyak keinginan mengisi kita bisa lebih gampang. Ya kan, kita tahu kita dikasihin, kita percaya kita dikasihin. Saya lagi duduk itu tiba-tiba di dalam diri saya lagi pikir, tinggal di mana ya? Karena saya nggak bisa, udah mustahil deh. Di Tokyo itu ada majalah untuk cari tempat. Tapi kebanyakan semuanya tuh tidak murah, saudara. Nggak mungkin, dari gaji saya waktu itu nggak mungkin saya bisa tinggal di daerah bagus. Tiba-tiba di dalam saya bilang, kamu bisa in the cost di tempat itu, kamu bisa sewa kamarnya dia, bayar sekian. Ya kan, orang itu dia kepala bagian, orang Indonesia, orang Manado. Ya waktu itu di ASEAN Center, dia tinggal daerah yang bagus. Dia tinggal di bukan apartemen biasa, kalau bahasa orang Jepang bilang mansion ya. Jadi ada liftnya, karena itu bukan yang murah. Ya kan, parketnya tebal bagus. Dia bilang kamu bisa sewa kos di situ, kamu bayar sekian, dia mau. Benar-benar cuma begitu aja. Saya telepon begini-gini, boleh? Boleh. Amin, sudah begitu aja. Saya tinggal di daerah yang bagus. Di mana? Dekat kedutaan Indonesia. Amin, sudah tempat yang bagus. Tidak rumit. Kenapa? Bergaul sama dia, mementingkan dia. Amin, sudah tidak akan dipermalukan. Jadi baiklah kita berubah, kita jangan lagi seperti anak sulung ini. Ya kan, saya kan udah begini dan gitu. Kita mau prioritaskan kerajaan dia dulu dan anugerah kebenarannya. Ya kan, Matius 6:33. Carilah dahulu kerajaan Allah, cari tahu, dengar pengajaran itu, saudara dengar, saudara perhatikan, saudara catat. Saudara tanya sama roh kebenaran yang ada dalam diri saudara. Cari dulu kerajaan Allah dan anugerah kebenarannya. Itu bicara mengenai jubah, kasih Allah. Ya kan, kelayakannya Yesus yang dia sudah kasih kepada kita sebagai hadiah. Sehingga saudara gak usah lagi stres, gak usah lagi pakai mahkota duri. Ya kan, jadi waduh, hidup ini jadi penuh dengan peperangan demi peperangan. Kalau Joshua aja bisa, apalagi kita udah lahir baru. Saudara bisa. Segala perkara saudara bisa lakukan dalam Kristus. Saya berdoa Bapa di dalam nama Yesus, buka mata hati kami, terangi kami. Bahwa untuk percaya kepada Engkau, terima dari Engkau. Itu tidak rumit. Firman-Mu mengatakan, segala milik-Mu, milik kami. Engkau sudah bersama kami. Kami sudah ditebus, kami bukan lagi hamba uang. Kami bukan lagi, haleluya, milik yang mamon. Haleluya, kami sudah dimerdekakan dari cinta uang, dari kemiskinan, dari pas-pasan. Haleluya, terima kasih. Kami sudah didudukan bersama dengan para bangsawan-bangsamu. Kami sudah didudukan bersama dengan Kristus sebelah kanan-Mu Bapa. Segala milik-Mu adalah milik kami. Bapa, bekerja di dalam diri kami untuk kami mau prioritaskan, cari tahu, untuk kami perbarui pikiran kami, bahwa adalah mungkin bagi kami yang percaya untuk berjalan di dalam kelimpahan-Mu, di dalam damai sejahtera yang sempurna, di dalam kasih setia-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami mau kutuk, cabut semua akar-akar tradisi agamawi yang membuat firman Tuhan hilang kuasanya. Kami menolak untuk melayakkan diri kami lagi. Kami menolak tuh fokus pada perbuatan kami, perbuatan orang. Kami mau berfokus kepada apa yang putra-Mu sudah lakukan, kepada apa yang firman-Mu sudah katakan mengenai kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama segala senjata yang ditepang melalui rencana-Mu yang terbaik untuk kami, senjata itu gak akan berhasil. Rencana-Mu yang terbaik jadi dalam nama Yesus. Amin, amin. Amin, saudara. Ingat waktu kita mengaktifkan anugerah kebenaran kita. Kita percaya kita sudah dilayakkan. Kita mengakui lagi efek dari anugerah kebenaran. Itu Yesaya 32 ayat 17. The work of righteousness is peace. Efeknya adalah saudara akan ada damai. Saudara tahu, saudara ada damai sama Dia. Amin, saudara. Haleluya. Haleluya. Iman saudara akan bekerja luar biasa. Akan lebih gampang mengalir. Amin, saudara. Efeknya adalah damai dan ketentraman untuk selama-lamanya. Wow. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkatin. Sampai ketemu di episode berikut. Haleluya. Hal-hal baik terus dinyatakan atas saudara. Sekarang, hari ini, sampai Yesus datang lagi. Tuhan memberkati.